صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا. حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا. محمد رسول الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد صفي الله. هو آمن مأمون حامد محمود شاهد مشهود ناصر. لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتنوى فيجيب أنوار طه لا تغيب. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat datang untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ustadz Siswanto yang akan jadi ceramah pada pagi hari ini. Selamat datang Pak di kantor kami di P3 Gresik. Pak Siswanto ini tetangga ya, rumahnya di dekat sini. Kemudian yang saya hormati juga ada dari Yayasan Al-Hanan Desa Sembayang semuanya, Pak Ahdan beserta adik-adik. Kemudian juga dari LKS Rodotul Abrol Desa Romo, Pak Antoli dan adik-adik semuanya. Kemudian juga yang saya hormati rekan-rekan asisten manajer yang dari P3 pengurus DPM karena P3 Gresik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bisa bersilaturahim di Masjid Al-Mutakin ini dalam keadaan yang bahagia. Sholawat dan salam selalu dimakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini pas di tanggal 10 ya, Pak Ustadz, 10 Muharram kita bisa hadir di kegiatan yang mulia ini ya, di tempat yang mulia gitu ya. Jadi semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi temanya atau judulnya itu meneladani kesesawan Rasulullah SAW beribadah dan berdoa di bulan Muharram. Bulan Muharram ini salah satu bulan yang mulia gitu ya. Juga bulan pertama di tahun Hijriah, tahun baru Islam, dan tentunya banyak keistimewaannya. Kita tidak mau mensia-siakan gitu ya, sehingga kita di bulan Muharram ini kita lakukan kegiatan yang insya Allah bisa bermanfaat kepada rekan-rekan semuanya. Dan tentunya kami juga memohon doanya baik dari Pak Ustadz, dari adik-adik semuanya, agar PLN ini bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, kemudian juga perusahaannya bisa terus sehat. Karena bagaimanapun doa-doa ini menjadi pendorong ya. Tanpa dari doa kita tidak akan bisa mencapai ini ya, apa yang kita harapkan. Dan juga tentunya IBM PLN khususnya yang menyelenggarakan kegiatan ini itu merupakan yayasan Baitul Mal yang mana dalam operasionalnya itu didukung penuh oleh pegawai PLN. Jadi pegawai PLN yang ada gaji yang masuk otomatis langsung dipotong sekian persen untuk yayasan Baitul Mal. Sehingga kalau PLN-nya terus jaya gitu ya, kemudian juga pegawainya juga bisa mendapatkan gaji yang sesuai diharapkan. Tentunya IBM terus bertumbuh, berkembang dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat maupun masyarakat di P3 Gresik, di Kabupaten Gresik. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini PLN mengalami beberapa pemadaman, dan alhamdulillah mulai Sabtu jam 21.30 sudah tidak ada lagi gitu ya, sistemnya sudah aman, sehingga alhamdulillah kita semua bisa terus memberikan layanan kepada pelanggan-pelanggan dalam menikmati listrik, baik itu digunakan listriknya untuk ibadah, untuk sekolah, untuk aktivitas ekonomi. Alhamdulillah bisa
terus lancar gitu ya. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu dari saya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga rekan-rekan nanti bisa disimak dari penceramah Pak Ustaz Suwanto. Semoga itu juga menjadi siraman rohani buat kita, bukan hanya kinerja saja yang masuk di pikiran kita, tetapi juga siraman rohani supaya hati kita bisa lembut gitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi لو wabarakatuh. كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب. kepada Bapak Suwanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Yang kami hormati Bapak Suhandoko, Manajer PLN PLDKC, jajaran Bapak Ibu Asma dan pegawai PLN PLDKC, Bapak Muhammad Arifin ya, yang selalu berkoordinasi dengan saya, utamanya urusan BBM, urusan dengan sosial. Bapak Heri Purwanto, takmir masjid. Pak Heri, kenalkan Pak, saya Purwanto, tetangga sebelah yang dulu ikut merintis masjid ini bersama Bapak Muhammad bin Am. Ya, bagaimana masjid ini ramai, bagaimana masjid ini diselenggarakan Jumatan. Tapi alhamdulillah setelah dalam perjalanan waktu sudah mandiri, sehingga saya pun tidak termasuk sekali pada tahun ke-9. Tapi alhamdulillah salat tarawih juga saya masih sesekali, kalau nggak ada jadwal juga di sini. Bahkan tadi siapa tadi macam adiknya tadi belum sampai sama sampai yang sekali waktu. Baik Bapak Ibu, ini punya pendek, ini kabelnya apa? Ini kabelnya panjang apa pas ini? Panjang. Kira-kira bisa berdiri atau duduk aja, saya buka ya. Kalau lagi gini kakak sembuh. Yang kami hormati juga dari Yayasan Al-Hanan dan Rawdatul Abrar. Ini nggak nilai cadangan kaki bapaknya. Ada nama Hanan. Jadi alhamdulillah keseharian saya sebagai guru, alhamdulillah juga saya pernah merasakan jadi guru yang kecil sampai guru yang besar.
Ya, karena di lembaga saya itu bisa pindah-pindah guru. Dari saya 14 tahun di SD, terus pindah ke SMP 6 tahun, pindah ke SMA 9 tahun, dan sekarang mendekati masa pensiun, ya kembalikan ke Dapodik semula ke SD lagi, dan alhamdulillah sekarang 5 menit sudah sampai. Kalau sepeda motor, kalau pakai mobil ya keluar kampungnya 10 menit. Sama bisa berdiri lah. Ada yang fokus? Anak-anak fokus nggak? Nggak? Wah, nggak fokus ini. Oke, uji kompetensi angkat tangan semuanya. Coba tangan kanannya mana? Tangan kanannya mana? Biar nggak kaku. Tangan kanannya mana? Yuk, tangan kamu mana? Tangan kanan. Nah, tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan. Ini kalau guru TK itu tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan ini. Guru TK kamu nggak dapat. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan ya. Coba digerakkan ke depan, belakang, depan, belakang. Ya. Ikuti perintah ya, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, biar nggak capek ya. Yang bapak itu juga boleh ikut, dia nggak ganti tangan kiri ya, bapak itu juga boleh ya, nggak ada larangan, nggak bayar kok, bisa kok nggak ada struk listriknya ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ayo mas, biar lemes. Coba sekarang taruh tangan di dagunya, dagunya, taruh dagu, dagu, mana dagunya, dagu. Iya, memang betul belum fokus dulu ya, bos. Dagu sampai ke sini. Ya, dagu ya, di dagu ya. Tidak, dagunya di sini. Tandanya apa? Nggak fokus. Ya. Halo, halo, hai, halo, halo, hai, 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 halo ini, itulah Bapak Ibu, apa yang dilihat itu mudah untuk ditirukan. Ya, maka kita sebagai orang tua perlihatkan sesuatu yang positif kepada anak kita. Anak kita tuh sholat, wah sekolah Islam nggak sholat, iwas, mau sholat, tapi bapak satu ada kaki tinggi HP-an, ini nggak bisa. Ya, maka kita harus memberikan apa yang kita lakukan. Ya. Ayo nak sholat waktu jam sholat zakat. Tapi kalau wis nyuruh gerakannya salah lagi, ya sudah itulah yang dicontoh. Anak TK ke bawah, coba makan, ayo makan tangan kanan. Pasti berlawan arah karena anak TK ke bawah mereka belum bisa berpikir. Ya. Kalau ini tidak elah-elah. Ya, berhadapan menghadap sini akhirnya ya, nah itulah apa yang dilihat ya. Di tetangga sini ya, saya dulu pernah dipanggil wali murid dari tetangga sini, Ustaz ke rumah sebentar. Ngapain Pak? Tolong anakku diurusi, susah sekali bla bla bla, ngomong-ngomong saya datangi sebentar, katanya sebentar Pak, sampai jam 11 malam. Pak, jam 11 itu saya baca, oh ini Pak, besok lagi. Besok ketemu anaknya, Mas kenapa? Mau sore Ustaz Tina mau makan dibuka nolawang, Pak dibuka kamarnya itu. Ternyata masalahnya Mas santun, beda bau sama ibunya, anak harus nurut ibu bapak, sementara yang dilakukan bapak ibu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Makanya Bapak Ibu di acara Muharram di rumahnya sama kiloan aja ya. Di acara Muharram biasanya yang muncul itu surat apa? Ayo, di Muharram biasanya yang muncul surat apa? Yang sering dibaca imam juga sholat.
Berarti yang kita diperdengarkan itu adalah surat ke-59 Al-Hasan ayat 18. Laris itu kalau Muharram. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Si dipanggil mau beriman, diajak takwa, disuruh ngapain? Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad, koreksi awake. Ya, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Kalau kepingin anak yang soleh solehah, maka bapaknya ibunya harus soleh solehah. Ya, gimana dengan anak yatim? Maka anak yatim itu, mohon maaf, bapak ibu mengasuh anak yatim itu dosa dua. Ya. Saya dulu di daerah Sumber, ya, ada anak yang hidup dengan kakek neneknya, bapak ibunya sudah meninggal. Akhirnya kita rundingkan Pak di Pondok Tua yang ada sebuah SMP, ya, di Pondok Tua. Area Borji Pak, betul banyak, ya. Tapi serangan saja. Wah, hidup lingkungan ini bahaya nih. Ini kirim dari tiwas tidak gede, karena kita pondokan. Apa yang terjadi di pondokan, Pak? Senang kalau cemok, ya. Gak ditanggapi, mungkin pondok kepacaran dan belum. Apa yang terjadi? Sebet bodrek diminum, Pak. Yo kurang perlu dino. Nama untuk ketolong. Jadi itulah pengasuhan yatim, kudu super sabar memberikan pemahaman. Makanya anak yatim itu tidak cukup dikasih muharraman, tapi santom. Kalau muharram, sopo sing kamu pesantren ini, pesantren mana, pondoknya mana, asramanya mana, ya sing gawe sopo muharram toh, ya. Makanya di dalam ajaran agama kita itu paling bagus anak yatim piatu diapakan? Dijadikan anak angkat, ya, diadopsi. Karena tidak pernah ajarkan bikin panti asuhan, bikin rumah yatim, tidak ada dalam agama. Yang ada itu PNI, jubun, adopsi. Ya. Ada. Saya dulu punya jamaah itu tak kilo yang medit, tak kilo. Ternyata banyak mengadopsi anak yatim, itu tetap di orang tuanya, dibiayai segala kebutuhannya. Karena orang yang merawat anak yatim harus ada, kata Rasul. Next warga di surga kayak saya, apa di surga bersama saya seperti ini, menunjukkan dua jari berdampingan jejer sama Nabi. Makanya banyak orang berlomba, tapi mohon maaf, kesalahan para donatur itu adalah kabeh titik-titik dalam anak yatim, titik-titik anak yatim, bapak atau ibunya mau, ya, saya pernah diturhati antara dua fungsi. Gimana Bu, kabar ikut nih? Ya apa sih, satu tambah sumpah aku saya di yayasan masa ini. Donatur apa bersyukur kok tak boleh kayak gini apa ini aneh-aneh oleh kayak gue masih itu kono HP ya itu kono mercon kabel boleh HP atau merconan toh aku jadi duit gak direken jelas akan dari gak direken aku juga tapi ya ini jawaban itu tak sabar. Wah ini ada minuman, ini diminum nggak? Saya suka minum karena 10 Muharram. Ya. Ada apa 10 Muharram? Puasa,
pinter, yang belakang. Siapa yang puasa angkat tangan? Belum. Wih, kosong kan, masya Allah. Iya, sekarang belum dapat minuman yang puasa ya. Baik, Bapak Ibu, sekedar itu tadi kita mention dulu ya, karena kita fokus ke apa materinya, berbagi kebahagiaan ya. Sebetulnya ini sampai jam berapa ini kan, Bapak? 12. Masalah udah kantin dulu. Ini perlu penata manajemen 08 sampai selesai. Ini kalau sama pimpinan saya jomeli, kalau mau bosan selesai apa kan? Ya, keseluruhan ragangan dalam perkembangan. Oke. Anak-anak, saya panggil anak ya karena usia saya sudah di atas 5, kepala 5. Jadi saya sebagai mantu, cuma si anak saya tantang usia kami ini anak iwo. Ya kan ada api, wih aku diri, mesti kita aku sing anak sing rawon. Ya, anak-anak ada yang siap sukses. Siap sukses. Coba yang siap sukses angkat tangan. Lu kok ngejak kocor nih? Kamu siap sukses gak? Wah ini repot ini. Tahu sukses? Yang siap beruntung, siap bejo. Ulah antara itu. Ya. Siap sukses kata Allah itu banyak. Ya. Kalau di Al-Baqarah awal, sukses itu kudu beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, dalam sholat, dalam infak. Saya ambil di surat Al-Hasr ayat 5 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-muflihun, beruntung. Kata motivator sukses, orang beruntung itu pasti sukses. Ya, termasuk saya. Ya, untuk ini. Ilmu tak punya pokok. Ya, apalagi juga nggak tuntas. Ya, lulusan biasa-biasa saja, tapi dipercaya menjadi imam masjid Nurul Jannah. Kan beruntung itu. Ya. Dipercaya menjadi imam masjid Al-Ihsan, ya, dipercaya sebagai guru. Dan alhamdulillah kamu Bapak, saya sepanjang hidup ini kalau ditanya pengalaman melamar kerja bingung. Kenapa? Karena saya nggak pernah melamar kerja, tapi dipanggil, bisa tolong bikin lamaran. Ya, begitu saya ajukan langsung aja. Ketika saya dulu masih di sini awal kerja di pabrik juga gitu, Mas melaku terputih Pak, kerja aku lamarannya Pak, apa kerja dari lamaran gratis, KTP-mu kayak aku kerja. Ya, di masjid Nurul Jannah banyak yang lama Pak ternyata, tapi saya nggak pakai lama. Saya tolong ya bisa bantu kami di masjid Nurul Jannah. Apa pengalaman? Itu artinya apa? Beruntung. Ya. Nah, caranya gimana? Ayat tadi, wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sapa siapa yang dijaga dari sifat mandid? Sapa yang seperti ya. Saudara, tapi kan anak yatim nih, kamu santuni. Loh, kamu disantuni, ya kamu dapat uang banyak, punya kewajiban juga untuk memberi. Ya. Halo. Dan Bapak Ibu, sedekah terbaik itu apa? Kita lihat Ibrahim.
Ibrahim lama gak ketemu anak, naruh anak di sebuah lembah yang seperti itu, gak ono opo-opo, ya, ono pohon kurma tok, jarang-jarang, ya. Minuman sumur di ora ono, jelek. Wis mari ngono lama gak ketemu anak di koknya belek. Aku mau deh. Aduh, wah ketok ganteng ini jarang ketemu mari saiki sanggup melakukan banyak hal terus itu kan bener jopo tuh ya. Tapi apa yang diberikan Allah? Anak isi tetap ganteng, tetap bisa bantu, dipala oleh kambing itu, tak boleh api kan? Artinya apa? Kita berjuang di jalan Allah itu jangan takut ini dan itu. Ya, kayak Ustaz ini, bodoh ini apa? Menggunakan sakneke. Itu urusannya Allah kan? Kan? Wa may yarzuq min haitsu la yahtasib. Ya, wa may yattaqillaha ya, sing sapa wong takwa kepada Allah. Wa yaj'al makhraja, dikasih jalan keluar. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki tanpa tahu dari mana. Ujung-ujung teko, ujung-ujung kasih. Ya. Maka ayat tadi sapa wong sing dijaga dari sifat batil medit, ya, mereka adalah orang yang sukses. Ya. Di surat At-Taghabun, ya kita lihat surat At-Taghabun, ayatnya sama terakhir. Tapi di sana kalimatnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai sanggupan. Sing mampu 50.000, 1.000, 1.000, 1 juta, dan jangan sampai 1 juta. Wah, kita paling gede 1 juta. Tapi kalau tabungan kita 1 miliar, berapa persen? Ya, kita kasih uang 100 juta untuk pembangunan masjid. Tabungan kita 1 triliun. Berapa persen? Tukang beca sholat nang masjid bawa duit, ada uang 30.000, 20.000, infak 5.000. Berapa persen? Tinggi mana? 5.000 dari 30.000 dibanding dengan 1 juta dari 1 miliar. Kecil. Ya, makanya fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u, rumono ta'atum. Ya, wa anfiqu khairan li anfusikum, do infak sing paling apik kembali nang awakmu. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang dijauhkan dari sifat medit, mereka itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu, anak-anak semuanya masih kecil-kecil, silakan mulai sekarang. Aku cuma mampu 2.000 loh. 2.000 uang saku mau 5.000, itu sudah berapa persen? Ahli matematika? Ahli 40%. Ya, 40% disedekahkan. Jangan-jangan kita selamat dari azab Allah, dari musibah itu karena anak kita kasih uang saku, sekolah ada infak. Uang saku ini 10.000, infaknya 5.000, berarti 50%. Pak Sandoko sanggup 50% sedekah? Mikir. Ya, 50% saya juga mikir. Ya. Ketika saya masih muda, gaji saya 1 tempat wis bayar aku kan ke madrasah. Berani. Ya, hanya makan dari mempong jajan dari sambutan. Bisa. Ya, berani. Coba saya ini. Ayo. Wah kita, ayo bayaran esek Masjid Petro, langsung Subarno. Pikir. Ya. Dan Allah katakan di Al-Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib
subur awal sifat. Kita dikatakan mencapai kesempurnaan melakukan sebuah kebajikan jika memberikan yang paling baik. Mulai segotong goni sisa, ngebai sayur gara-gara gak makan, kan sisa lagi. Ya, ngekei tombol buah sisa, ngekei pakaian bekas. Ya. Almarhum Bapak Haji Bisilias, aku paling seneng wae waktu duit. Contoh kamu untuk sholat, kamu keluar dari sini bisa ngajak orang tua kamu untuk sholat, kamu nanti bisa mendoakan kamu untuk bisa masuk surga. Ya. Tapi mau ngengkel terus pokoknya. Ya. Kenapa? Tadi role modelnya nggak ada. Maka Bapak Ibu, kepingin anak-anak kita rajin sholat, ayo kita rajin sholat. Ya. Jadi menegakkan sholat itu dipikir pakaian waktu sholat, dipikir waktunya sholat. Oh iya ini Jumat, ikut dilungkas pelayanan masjid disiapkan. Ya. Bila perlu datang di awal ke masjid, ya besok bantu bersihin masjid, noto posisi kurang pas, mungkin kipasnya belum dinyalakan, mungkin AC-nya belum dinyalakan, ya berbuat baik. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, infak mana infak mana, ya sirru alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya juga bicara dalam tabur, sebuah perniagaan yang dijamin oleh Allah tidak akan rugi. Jadi mau ngaji, mau sholat, mau sedekah, kalau tiga ini insya Allah ketakwaan ada pada diri kita. Kalau takwa ada pada diri kita, wajar syukur min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rizki dari mana yang tidak kita duga. Ya. Ada masalah, ya ja'allahu makhraja. Harta kita diambil oleh Allah. Itu takut kita. Ya. Karena manusia kan kita yakini la haula wala quwata illa, apa kekuatan kita? Bisa petik. Ikutnya normal. Ketika Allah mencabut ketip kita, sebenarnya ada nggak? Tidur loh, katanya tidur berapa? Kata siapa? Saya punya teman guru TPI itu, setiap tidur minum obat tidur. Kita merusak. Jangan dikira jalan gini gampang, ya. Kapan hari saya nggak tahu apa masalahnya. Jika ada sini sampai sini. Bukan pagi sarap sini mungkin. Ganti jalan saya Pak. Kajian. Ya Allah, umur sih kepala lima, kok gini. Ya. Kalau sekarang ini video normal ngomong. Ya. Sekarang ada orang di sini tiba-tiba mulutnya mentok. Ayo. Siapa yang berkehendak? Allah. Artinya apa? Kita nggak punya kekuatan sekecil apapun. Dalam akidah kita saya bacakan la haula wala quwata illa billah. Jangan mengatakan, oh saya direktur, oh saya pimpinan, oh saya penguasa. Kalau Allah sudah nyebutkan kita, bisa nggak? Nggak bisa loh. Ya. Namun penguasa artinya kenapa? Dan kemasukan barang kecil ke hidupnya, kepala yang dibetul-betulkan tembok mati. Ya, nggak ada yang waktu membunuh. Kerajaan sekitarnya nggak ada yang bisa. Ya, prajuritnya begitu gagah-gagah nggak bisa menolong. Ketika ada benda kecil, ada yang bilang nyamuk, ada yang bilang lalat, langsung masuk hijau. Saya sementuk, kata tembok mati diri, sabongi. Ya, Fir'aun, ngojek Nabi Musa, semenang mau gak mungkin Musa iso lewati. Ternyata Musa, Allah tolong,
jika Musa melayu, Fir'aun nututi, dia balik mana telah hilang. Ya, kenapa? Pertolongan Allah. Makanya ayatnya di surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Sing nolong agama Allah, Allah menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Kedudukan apa? Sebagai seorang kafir, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ini yang kita cari. Ya. Maka di bulan Muharram ini mari Bapak Ibu semuanya adik-adik introspeksi diri, apa yang masih belum bisa saya lakukan, ya. Termasuk ibu-ibu yang jaga suami. Menjaga suami itu surganya istri itu kan bukan ya, suami itu surga sampean, ya. Wong cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga aurat, ya, taat sama suami. Yang paling abang di dalam pertama taat suami. Aduh mampu, wassalamu gak ada kopi. Memang sampai nasi kesel, ya kesel mau berjuni, kapan ya bohong. Loh, man besok kaya biasa kalau kita gak ibu. Jorang kita enak ibu sampai ibu kusik. Ya, taat suami aja. Kadang suaminya marah-marah, aduh, mesti bapak ini harus ditahan. Orang yang bertanggung mikir ya Allah, suami ternyata kasih pahala kan ya. Besok orang akan lagi. Kadang laki-laki kita masak, tapi nggak kita apa? Laki-laki kita masak nggak kita tersiar-siar. Kemarin masak, beda pabrik. Sampai pasti nah coba alhamdulillah itu mesti sepasang makul yang bagian selesai mari ya. Jadi pandai orang yang diberkahi, rumah yang diberkahi, solusi itu gampang. Ada banyak masalah tapi kecil penyelesaiannya. Kenapa? Allah memberikan hidayah pada pikiran hati kita sehingga tak muncul kalimat-kalimat yang menyakitkan. Tahun 94 di Pengadilan Agama ini, ya, hanya masalah kentut saat makan sama suami, ya, itu lo mau cerai, ya, begitu di meja apa itu istilahnya kan, jangan kalau belum cerai itu kan bukan kan dimediasi dulu sama kemenangnya, sama ada bagiannya kan, yes. Kalau sih berarti kalau sudah situ, bukan sudah situ masalahnya apa? Tentang masalah kentut. Ya Allah, tahu masalah kentut sampai di pulau tonggo harga besok kentut 3 juta tahun itu. Ya. Jadi masalah kecil tapi tidak dapat pertolongan Allah sehingga sampai berkali-kali gugatan, sampai berkali-kali sidang, ujung-ujungnya ketemu masalah kentut. Tapi kalau pertolongan Allah datang, hidayah Allah datang, rahmat Allah datang, bujuni itu ya boleh buat teman untung yang mau coba buat takut paling banyak Irak bertembur dan berbunyi. Nah itu bunyi dasar turunan nih, wah ini mau turunan ya langsung kan ngonol. Memang itu turunan, wah langsung kakak-kakak bunyi ya, sehingga bermotor. Ya. Bapak Ibu, prinsip apa? Ayo hablum minallah kita jaga, hablum minallah kita jaga. Ya, maka Bapak Ibu jangan pernah bosan melakukan 3 hal tadi. Apa? Ngaji. Ya, ngaji biasanya 1 halaman itu tidak banyak. Tapi kalau nanti sudah dapat beberapa halaman enteng, apalagi dibaca artinya, seakan-akan hal yang baru. Loh ini, ya itu jadi pada istri saya, ya Bumi itu sudah waktunya ngaji, terus lo ini harus posting, akhirnya dibaca, begitu saya sering mocok
ayat artine ya kadang ngaji kebablasan jam kerja jam piro ayo untungnya sama suami seperti saya ya Bapak Ibu ya. Untungnya apa? Saya itu nggak ngopi, nggak ngeteh, ya cukup air putih. Terus kamu gara-gara 10 Muharram. Ya, ada kebiasaan di sekolah kami juga sama. Jadi kalau Arafah, Asyura, ya itu kami liburan. Kantre, sekarang MBG libur. Ya, kalau dia masuk kerja itu, masuk siswa. Ya. Jadi itu kebiasaan. Kita menghidupkan sunnah Rasul dan ngaji tadi, balik ngaji, sholat. Ya. Jadi karyawan bisa tidak diperpanjang gara-gara tidak disiplin sholat. Itu sekolah kami. Ya. Bila perlu anak-anak kalau takutan sekarang sholat kok. Ya, wes biasanya ditaruh di sini sekarang sholat. Yang ketiga, infak. Berapapun, kalau kita nggak mau harta kita, ya tenaga kita, karena kita nggak punya harta. Tetapi kalau punya harta, punya tenaga, ya kita sedekahkan keduanya. Ya, apa susahnya sih badan kita? Kita dikasih kesehatan, kita tolong orang bisa membantu. Ya, kayak teman-teman bapak-bapak yang ada di BLM, kan sekarang benar-benar nggak mau menerima. Ya, kalau dulu zaman kecil saya dulu atau zaman awal-awal tahun dulu kan, ya telepon BLM, pokoknya anak mas, itu mas, atau saya wis dulu. Kalau sekarang mas ini mas atau saya sampai itu lihat pesan Madura, dikasih tip malamnya encan. Ya. Sekarang, ya jadi kebaikan. Makanya bila selalu menebarkan kebaikan itu, mari kita dukung juga, kita tiru di kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya, sebagai orang tua berikan kasih sayang dengan penuh dengan ketulusan, didoakan. Ya, anak-anak unyil-unyil ini ya masih kecil-kecil paling gampang dihipnotis, hipnotis kok. Jadi kalau bapak ibu anaknya nakal, dianggap nakal gitu ya, saya kata itu heran orang tua. Anak kreatif jadi nakal, anak pendiam jadi koyo kue. Ya, terus yang enak tinggi jadi anak. Jadi mari ya bapak ibu semuanya kita sama-sama belajar yang mendidik zaman ini macam-macam amanah ya. Kalau kita berangkat dikasih amanah dari mulai dari guru SD, SMP, SMA, memang paling enak itu mendidik anak SD. Anak SD itu dikasih cerita langsung. Ayo kamu yang mau cerita? Saya diam gitu, masih ramai kecil. Dan ngomong, artinya maksudnya itu masih ramai. Oh, seperti apa? Anak SMA. Ya benar kan Pak? Siapa yang mau cerita? Anak tahu mau cerita untuk anakku. Ya kan? Saya ngajar di SMA itu sukanya langsung kasih soal. Bukan kan belum materinya. Belum kan? Yang mana? Nomor 1, 2, 3. Oke, kita bahas nomor 1. Apa masalahnya? Jadi yang mikir. Ya. Bisa buka buku dulu kan? Oke, 5 menit kasih. Nomor 1 5 menit belajar. Kalau kita jelaskan Pak anak SMA Pak, Masya Allah, iwas rambut bagus, kadang nih, wah misal boleh kita. Ya, saya anak kecil, contoh langsung ke mana? Kayak senang banyak orang. Ya. Dan bisik-bisik ini tak berarti kan keras baik-baik saja kami. Jadi ayo sama-sama kita berkarya ya, karena Pak Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Ikmalu fasaya Allahu amalan. Berbuatlah, Allah melihat apa yang kita lakukan. Gak usah pakai, gak usah Allah kok yang ngasih.
Yang kasih balasan kok. Balasannya Pak Direktur, Pak Manajer, Pak Dirut pintas. Tapi balasan Allah dimanapun saja kita berada, Allah menolong. Ya. Halo anak-anak, siap di dalam Allah? Siap disayang Allah? Siap dikasihi Allah? Siap disukseskan Allah? Syaratnya apa? Rajin ngaji, rajin sholat, rajin infak. Infak tempe goreng bu, 2.000, 1.000. Jangan punya aplikasi dulu ya. 30 hari 30.000. Nah, ada pengalaman sedikit sama sedikit. Di sebelah sini masuk bidang saya. Kalau di lembaga kami namanya lancing 4. Dari katanya sahabat, kok infaknya 2.000 aja ya? Dia monggo. Begitu ngumpul 60.000 waktu pengambilan, kok angket 60, aju gue 60 kok. Loh, ini kan akan disangka infak. Ini 60 kok. Kok hanya uang panjang loh. 60.000 kayak aku, kok 60 jadi berat. Ya, makanya kalau yang kemarin kan gak banyak-banyak 2.000 rutin. Jadi banyak 5.000 rutin banyak, apalagi 100.000 rutin malah banyak 1 juta rutin tambah gimana ya. Mungkin itu jangan lupa anak-anak semuanya, bapak ibu semuanya, mas-masnya ya, generasi muda sekarang ya Allah, urusan sholat mas ya semuanya ya. Dalam satu kelas itu kalau sekolah Islam memang masih banyak, masih ada 2-3 orang. Tetapi dalam survei, ya survei yang mau sholat 5 waktu ke masjid 5 waktu berjamaah 5 waktu, maksudnya berapa persen Pak dari survei di masjid Indonesia? Berapa? 2%. Bu, Mbak, Mas, 2% orang Islam yang sholat ke masjid 5 waktu. Yang sekedar sholat kalau nggak salah cuma 39%. Ya, sing nggak tahu sholat 40%. Belas nggak tahu sholat. 4,4 ya, saya lupa ya. Itu survei Dewan Masjid di wilayah-wilayah besar, yang kota-kota besar. Ya. Nah, sekarang karena kita itu disuruh keluarga kita fokus, maka ayo pastikan keluarga kita ngaji, keluarga kita rajin sholat, keluarga kita rajin berbuat baik kepada orang lain, dalam bahasa Al-Quran infak sedekah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mengganggu atau tidak enak di hati panjenengan semuanya. Tidak ada hal lain yang ingin saya capai kecuali apa? Mengajak kepada kebaikan. Sebagai manusia kepilih yang terbaik untuk khairan ummatin dan dinas, tidak lain adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak semua itu tidak lain adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Habibullah, Muhammadun Nabiullah, Muhammadun Safiyullah, huwa aminun ma'munun, hamidun mahmudun, syahidun mashhudun, nasirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ni'mahu wa yakafir majidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, kami adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, atas kebesaran nama-Mu, kebesaran kekuasaan-Mu. Kami mohon kepada-Mu selalu mendekat anak-anak kami ini dengan cinta dan kasih sayang. Jadikanlah mereka ya Allah hamba-Mu yang saleh-salehah. Jadikanlah mereka generasi terbaik setelah kami. Ya Allah, jika Engkau memberikan izin kepada kami ya Allah untuk menjadikan negeri ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka jadikanlah mereka ya Allah di masanya nanti menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau akan kami ya Allah lisan yang berbahasa dalam mengingat tentang hidup asma-Mu, hati yang segar dengan selalu disyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan untuk menyempurnakan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, berikan keberkahan ya Allah kepada para donatur, kepada para dermawan, kepada para pemimpin di BLN ini ya Allah. Berikanlah mereka kemudahan dalam memimpin, dalam mengemban amanah-Mu, dan jadikanlah mereka ya Allah hamba-hamba-Mu yang taat, yang selalu menjaga amanah yang dibebankan kepada mereka. Jauhkanlah mereka dari segala fitnah hidup maupun fitnah mati. Jauhkanlah mereka dari segala azab dunia maupun siksa di akhirat. Jauhkanlah mereka ya Allah dari segala kehinaan, tetapi muliakanlah mereka ya Allah di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan bersama kami ya Allah, bersama Rasul kami sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada bagian ini dengan punya pengendara bersama. Saya Najwa Nisa selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.